Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan linnasi basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala limpahan rahmat, nikmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua. Seiring daripada itu tidak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita yang sangat mulia, suri tauladan yang harus kita contoh, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya yang istiqomah dari kini hingga akhir zaman. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari atas mimbar yang sangat terhormat dan mulia ini, saya mengajak, menghimbau, baik bagi diri saya sendiri khususnya para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan amal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yaitu mengerjakan segala apa-apa yang telah diperintahkannya kepada kita, serta marilah kita beransur-ansur secara semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala bentuk larangan-larangannya, yaitu kapan saja dan dimanapun saja kita berada. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah yang akan saya sampaikan pada saat ini yang berjudul Jihad Akbar Melawan Hawa Nafsu Setan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang termulia, sekaligus ia sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi ketinggian daripada malaikat. Namun ia juga mungkin akan melorot ke tingkat yang paling rendah dan hina, melebihi kerendahan daripada binatang. Yang demikian itu bersumber pada dua hal yang melekat pada diri manusia. Yang pertama, akal dan nurani dengan arahan hidayatul fitrahnya. Yang kedua, hawa nafsu di bawah bimbingan syaitania. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika manusia terus melaju dengan akal nurani dengan hidayatul fitrahnya, maka ia akan dapat mencapai puncak yang tertinggi melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Tetapi ketika ia terus terseret oleh nafsu syaitania, maka ia akan melorot pada tingkat yang terhina dan yang terendah, melebihi daripada binatang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan dua hal itu yang selamanya tidak akan dapat bertemu dalam kebersamaan menuju kebaikan. Akal dan nurani selalu mengajak manusia kepada nilai-nilai kebaikan dan surga, sedangkan hawa nafsu selalu mempengaruhi manusia kepada kejahatan dan neraka.
Dua ciptaan itu dijadikan fitrah bagi manusia sebagai ujian akan kemana manusia menentukan arah kehidupan yang menjadi tujuannya, menuju kemuliaan atau kehinaan, menuju ke surga ataukah ke neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran surat Shad ayat 26. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apabila kita perhatikan realitas kehidupan dewasa ini, betapa banyaknya sudut kehidupan manusia yang telah dikuasai oleh nafsu. Kasus-kasus kejahatan, kekerasan, tindakan asusila, penjungkiran nilai, permaksaan hak, kesewenang-wenangan, korupsi dan sebagainya hampir merupakan sajian rutin setiap hari pada media massa. Belum lagi kasus-kasus lain yang tidak diketahui oleh media cetak maupun elektronik yang boleh jadi lebih banyak. Semua itu terjadi karena tidak mampuan manusia memerangi dan mengendalikan hawa nafsu. Oleh sebab itu, memerangi dan mengendalikan hawa nafsu dalam pandangan Islam sebagai perjuangan yang besar atau jihad akbar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Raja'tum minal jihadil ashari ilal jihadil akbari." Faqila, "Wa ma jihadul akbari ya Rasulullah?" Faqala, "Jihadun nafsi." Yang artinya, kalian semua pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju sebuah pertempuran besar. Lalu ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah pertempuran besar itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian beliau menjawab, "Ialah jihad melawan atau memerangi hawa nafsu." Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, memperhatikan hadis di atas, maka dalam upaya melawan hawa nafsu membutuhkan kesiapan dan kemampuan yang sungguh-sungguh. Sebab nafsu yang harus diperangi dan ditaklukkan itu menyatu dan melekat pada manusia itu sendiri, dan selalu tahu kapan manusia itu lengah dan lepas kontrol. Sekali saja manusia dikuasai oleh nafsunya, maka nafsu itu akan terus mendesak untuk selalu menguasainya, memperdayanya dan mempermainkannya, sehingga ia menjadi kehilangan jati diri sebagai manusia yang bermartabat tinggi. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kondisi mayoritas manusia yang telah dikuasai oleh nafsu setan, orang yang memiliki komitmen tinggi terhadap moral dan nilai-nilai agama kian tersingkir oleh opini umum sebagai simbol ketertinggalan, sehingga tidak mendapatkan tempat atau paling tidak terasing dari pergaulan. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam harus tetap konsisten dengan komitmen keimanannya. Jangan sampai mengikuti arus kebanyakan orang-orang yang dikuasai oleh nafsu setan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' man aghfarna qalbahu an zikrina wattaba'al hawa fayudillaka an wa kana amruhu futuran. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi,
innama halaku ummati bittiba'il hawa wa hubbit tanai wa hubbid dunya, yang artinya bahwasanya kehancuran umatku karena menuruti hawa nafsu, senang dipuji dan cinta dunia. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat dan hadis di atas harus kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Betapapun itu terasa berat di tengah-tengah komunitas yang telah dikuasai nafsu setan. Yakinlah, tidak ada kebaikan yang berangkat dari hawa nafsu setan. Betapapun dalam hal itu terasa ada kepuasan, keuntungan secara material, atau betapapun seolah-olah nafsu itu memberikan kesan positif, kecenderungan nafsu hanya dapat mengantarkan kepada kepuasan sesaat. Kemudian ia meninggalkan orang yang mengikutinya begitu saja setelah kita termakan oleh bujukannya dan terjerumus dalam jurang kehinaan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mampu menahan hawa nafsu dan selamat serta bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Akum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala bidni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.